Iya pemirsa, dan kita akan membahas perbincangan terkait tentang Zohri dengan tema tak ada merah putih untuk Zohri. Karena nama lalu Muhammad Zohri seketika menjadi topik hangat ini perbincangan masyarakat di Indonesia. Baik di dunia maya maupun di keseharian kita di lingkungan. Dan sudah ada bersama kami yaitu Deputi Pengembangan Pemuda di Kemenpora yaitu Pak Asrorun Niam. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Niam. Pak Niam, kita ingin langsung konfirmasi nih. Seperti apa nih penjelasan dari Kemenpora terkait kemenangan dari lalu Muhammad Zohri ini terkait pas dia menang tapi tidak ada bendera merah putih. Terima kasih. Ini semua kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan secara khusus ini potret pemuda hebat yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi untuk kepentingan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tentu kita layak untuk memberikan apresiasi, standing applause, dan alhamdulillah dengan prestasi ini semua tersadarkan, kemudian mengikatkan tali kekerabatan kita, menyatukan kita setelah tercabik-cabik urusan politik, urusan pilkada, terfragmentasi dalam kelompok-kelompok pendukung sana sini, tetapi sosok lalu Muhammad Zohri mampu menyatukan kita sebagai bangsa, membangun kesadaran kolektif. Walau demikian, selalu ada cara pandang yang lain. Ketika kita menyaksikan pasca kemenangan lalu Muhammad Zohri dan dia tercatat sebagai pemuda tercepat sedunia dengan memenangkan lomba lari 100 meter U20 itu, kita lihat melalui selebrasinya tidak ada bendera. Itu sisi yang menurut hemat saya bisa dijelaskan secara rasional. Tetapi bagi orang yang melihat sisi negatifnya, selalu melihat itu sebagai lubang negatif yang bisa menjadi pintu masuk. Jadi penjelasan Dubes RI di sana, di secara keseluruhan memang itu tidak disediakan bendera yang fisik. Ketika ada selebrasi negara tertentu menang, itu disiapkan dalam bentuk digital, termasuk juga bendera Indonesia di situ. Bahwa kemudian ada pemain dari USA memperoleh bendera, itu diperoleh dari mana? Dari liputan wartawan yang ada dekat di situ, yang memungkinkan dalam jarak dekat untuk menyerahkan. Sementara ofisialnya itu berada di dalam tempat yang terlokalisir, yang tidak mungkin bisa mendekat dari sisi jarak, sehingga tidak ada kesempatan untuk menyerahkan secara langsung. Nah, sementara Indonesia yang diwakili oleh lalu Muhammad Zohri, tidak ada wartawan yang berasal dari Indonesia yang menyiapkan itu. Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami itu jika kita berpikir secara realistis. Walau demikian, akhirnya kemudian pihak ofisial bisa memasukkan bendera dan mengharumkan nama bangsa dengan selebrasi lalu Muhammad Zohri. Tetapi officially itu tetap dipampangkan sebagai juara di dalam layar yang digital. Baik, Pak Niam, menanggapin fenomena lalu Muhammad Zohri sewaktu pasca kemenangan, suatu selebrasi, pasca selebrasi juga datang nih tweet dari pelatih Mario Wilson, pelatih di Universitas Virginia, mengatakan bahwa itu merupakan bendera Polandia yang diberikan kepada lalu Muhammad Zohri. Kita mau konfirmasi apakah itu benar? Itu iseng-iseng saja sebenarnya. Bisa jadi ini melihat pada kasus Rio dulu, kasus Rio, tidak ada orang menyangka Rio bisa menjuarai, kemudian lama mencari bendera, kemudian bendera Polandia yang putih merah, kemudian dibalik, itu saja. Saya kira itu rumor ya. Tetapi yang menurut hemat kita penting sekarang, tidak pada diskusi hal-hal yang bersifat polemis seperti ini, tetapi bagaimana energi kita bisa
memberikan pendukungan secara lebih bagi sosok Lalu Muhammad Zohri serta pemuda-pemuda Indonesia yang memiliki dedikasi, memiliki prestasi untuk terus kita kabarkan kepada masyarakat agar bisa menjadi teladan yang baik di tengah kondisi kemasyarakatan kita yang defisit teladan baik. Nah, saya kira ini momentum yang baik. Di samping itu tentu apresiasi yang muncul di masyarakat yang sangat deras, sangat apresiatif dan sangat antusias itu dikelola secara baik. Di satu sisi ini sebagai sebuah penghargaan, apalagi dihadapkan kepada dua fenomena kontras. Di satu sisi prestasi luar biasa dari sosok pemuda hebat Lalu Muhammad Zohri, di sisi yang lain ada latar belakang kehidupan yang serba terbatas, baik itu pada sisi pribadi dia, sisi keluarga, kemudian sisi sekolah. Saya kira apresiasi itu perlu dikanalisir menjadi hal yang bersifat produktif sehingga memberikan pendukungan optimal bagi keberlangsungan prestasi Lalu Muhammad Zohri di babak-babak kehidupan berikutnya. Berarti baik benar dia sebagai atlet maupun dia sebagai insan yang akan tumbuh kembang secara baik di masa yang akan datang. Baik, tadi Pak Nia mengatakan bahwa tidak ada wartawan kita di sana. Apakah kedepannya nanti ada dalam kejuaraan-kejuaraan dunia, wartawan Indonesia akan dibawa untuk bisa jadi membawa bendera untuk atlet-atlet kita? Harusnya memang kita memiliki awareness ya. Tapi tahan terlebih dahulu, Pak Nia. Kita break sejenak. Kita akan lanjutkan kembali dalam Newsroom. Tetaplah bersama kami.